Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 178 bagian pertama. Jangan lupa disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membacanya huruf lam yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat saja. Wala yahsabanna. Lalu berikutnya di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang ada tasydidnya. Maka cara bacanya huruf nun ini didengungkan ya. Jadi bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung, kurang lebih 2 harokat. Wala yahsabannalladzi. Allah di sini ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena apabila ada lam bertasydid sebetulnya terdiri dari 2 huruf lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya adalah lam lagi. Cara bacanya adalah diidghamkan atau dimasukkan ke lam kedua ya, atau disebut dengan idgham syamsi. Wala yahsabannalladzi. Di sini ada hukum mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka cara membacanya zal yang berbaris kasrah kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Wala yahsabannalladzina kafaru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dhammah, barisnya di atas. Maka cara membacanya ra ini dibaca dengan menebalkannya. Pangkal lidah kita dinaikkan, diangkat. Alladzina kafaru. Berikutnya di sini ada hukum mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam 2 kata yang terpisah. Mad tabi'inya adalah waw sukun yang sebelumnya didahului baris dhammah pada kata kafaru, sedangkan hamzahnya adalah a pada kata annama. Maka ra-nya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Alladzina kafaru annama. Berikutnya di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya nunnya didengungkan, jadi bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat sampai bergetar halus ke hidung. Annama mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya mim ini kita panjangkan 2 harokat saja. Annama numli. Berikutnya di sini ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf lam. Maka cara baca mim sukunnya ini adalah dibunyikan dengan izhar atau jelas bunyi M-nya. Annama
mad tabi'i, karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka cara bacanya, lam yang barisnya kasrah ini kita panjangkan 2 harokat saja. Annama numli lahum, hum. Berikutnya di sini ada hukum idhar syafawi, karena ada mim sukun yang menghadapi huruf kha. Maka mim sukun ini dibunyikan dengan idhar atau jelas bunyi M-nya. Lahum khay. Khay berikutnya di sini ada hukum harfulin atau huruf lin, karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Khairul. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dhammah tanwin. Maka ra-nya dibunyikan dengan menebalkannya, pangkal lidah kita naik. Ru. Khairul li. Berikutnya di sini ada idgham bila gunnah karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf lam. Maka tanwin dhammah ini lebur atau masuk ke lam tanpa disertai dengungan. Jadi artinya ini kita cukup tekan aja, jangan ditahan ya. Khairul li. Khairul li au. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa awsat. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf fa. Maka nun sukun ini dibaca samar-samar ya. Jadi bunyi N-nya tidak jelas, melainkan samar-samar, siap-siap menuju fa disertai dengungan. Nah ini samar dan dengungannya seimbang. Li anfusihim. Tanda wakafnya namanya al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabum muhin. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini, sebabnya apa dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.